Rosana Albertina Labobar. Albertina Labobar. Di sini di Polres Jakarta Barat sebagai Wakasat Narkoba Polresta Jakarta Barat. Itu berkarir di Polres Jakarta Barat atau dari kapan, Mbak? Saya baru 2 bulan ya sih. Baru 2 bulan. Sebelumnya Mbak dari mana sih pendidikan? Bicara dari pendidikan nih. Pendidikan saya Akpol 2007. Lulus Akpol saya pertama kali dinas di Polda Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara di sana menjabat udah banyak lah, dari Kanit, ABO, Kapolsek udah 2 kali, terakhir Kasat Reskrim 2 tahun sebelum PT IKA. 2 tahun Kasat Reskrim, PT IKA itu kan 2 tahun, masuk 2014, keluarnya 2016. Kemudian penempatan setelah itu di Bareskrim, ditempatkannya di Direktorat Narkoba, Direktorat 4 Bareskrim. Setelah itu mengungkap bersama dengan tim Satgas Anti Narkoba Bareskrim 135 kilo sabu, terus ditawarkan untuk pindah, dapat kesempatan untuk dipindah ke Polda Metro Jaya. Setelah itu masuk jadi Wakasat Narkoba Polresta Depok, 6 bulan, mengungkap 1 ton sabu, kemudian dapat KPLB itu 2017, naik Kompol. Setelah itu pindah jadi Kanit di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Setelah jadi Kanit 3 tahun lamanya di Kanit, sudah banyak lah prestasi, asam garam manis segala macam untuk kegiatan pekerjaan sebagai polisi narkoba sudah dijalankan 3 tahun. Kemudian dipercayakan pimpinan untuk menjadi Wakasat Narkoba di Polres Metro Jakarta Barat. Mbak, itu Kapolsek di Kapolsek mana itu sama Kasat Reskrim mana? Kapolsek Kemaraya sama Kapolsek Pemala. Kasat Reskrimnya? Kasat Reskrim Kolaka Utara. Di Kalimantan? Sulawesi Tenggara. Mbak, ini kan Mbak perempuan, tapi di narkoba. Waktu itu ngungkap 135 kilo sabu. Bisa ceritain nggak waktu itu pengalaman kayak gimana? Waktu itu aku juga baru masuk ya, baru bergabung dengan tim Satgas Anti Narkoba Bareskrim namanya. Kemudian kita mulai lidik ke beberapa minggu, masuklah di daerah Dadap, Anyar, ya, di gunung-gunung pokoknya, pegunungan itu. Kita pertama nangkep 9 kilo dulu, kemudian dari 9 kilo ke gunung, ke TKP berikutnya baru dapat 90, semua 135 kilo. Itu beratnya kalau dari gender sendiri apa sih, Mbak? Kan Mbak perempuan gitu ya? Nggak ada, sama aja. Sama aja. Tapi yang buat naik gunung segala macam? Enggak, biasa aja saya. Makanya kalau orang bilang kok Mbak Ocha betah banget gitu loh, kerja itu semua polisi, saya udah terbiasa dari dulu, Mbak. Dari pertama kali dinas juga udah terbiasa. Kapolsek Polwan anggotanya Polki semua, nggak ada Polwannya, wajar. Kan? Sampai di sini di narkoba di Bareskrim, anggota pimpinan semua laki-laki, nggak ada Polwan, biasa aja. Terus masuk di Polres Depok gitu juga biasa aja. Masuk ke Polda gitu juga ya biasa aja. Awal-awal sempat ada rasa minder nggak sih masuk ke narkoba perempuan gitu? Jadi malah itu tantangan, karena aku kan selama dinas waktu di Sulawesi Tenggara 6 tahun dinas itu, sebelum PT IKA tuh sama sekali belum pernah dinas di narkoba. Jadi pada saat di Direktorat 4 Bareskrim itu di narkoba, baru aku ngerti, oh ternyata seperti ini, tantangannya tuh seperti ini. Itu jadi tantangan tersendiri buat saya. Yang paling berat selama di kepolisian itu apa? Yang paling berat sebenarnya kalau mau dibilang tuh waktu lidik 1 ton itu, yang di Depok. Karena kan itu bener-bener turun langsung, dan saya tuh kan karena jadi katim ini lapangan ya, katim lapangan, jadi saya setiap hari itu yang bener-bener di lapangan. Jadi pulang itu cuma tengah malam gitu, targetnya udah tidur, pulang cuma taruh baju, terus subuh udah balik lagi.
ganti baju subuh udah balik lagi, itu seminggu sekali. Nah kita ngintainya itu kan 1 bulan 2 minggu. Berat sih, berat mbak. Kita nggak boleh tidur di hotel, jadi tidurnya di mobil. Jadi keluarga gimana nih? Udah punya anak mbak? Udah, saya Waktu punya itu? anak 1. Biasa aja, karena memang dari kecil kan udah terbiasa dia kan. Ngeliat ibunya kerja, pulang malam, udah terbiasa. Nggak pulang-pulang, udah terbiasa. Sebulan itu berarti nggak pulang-pulang ketemu anak? Oh ya, pulang sih pulang, seminggu sekali ada lah. Kalau ini kan menjadi pimpinan di kepolisian kan pekerjaan itu menumpuk ya. Nah gimana cara Mbak Ocha sendiri ngebagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Kalau saya, puji Tuhan, alhamdulillah keluarga sangat mendukung ya. Jadi saya benar-benar diberi kesempatan untuk kerja maksimal di dalam pekerjaan saya ini. Karena bagi keluarga, kalau saya bekerja maksimal dan ada hasilnya, ada prestasinya, tentu keluarga sangat bangga gitu kan, dan keluarga sangat mendukung. Apalagi orang tua, kamu kerja aja yang benar, nanti kami sebagai orang tua mendukung kamu dengan doa, seperti itu. Ya kiat-kiatnya waktu tetap dibagi. Jadi kalau untuk anak tetap prioritas. Kalau anak lagi butuh apa ya kita harus izin gitu. Tapi kalau memang di lapangan dan kita tidak bisa kan masih ada bapaknya. Saya nggak harusnya seperti itu, nyaman-nyaman. Paling nggak kayak beberapa tempat yang kita gerebek, sebelum kita gerebek kan harus turun penyelidikan dulu kan. Nah saya turun sendiri, ngelidik, melihat situasi di situ, bagaimana situasi di situ, emang apa ada peredaran narkobanya atau tidak, harus ada di situ saya. Jadi orang biasa aja. Jadi gitu orang ya? biasa aja, benar-benar biasa, datang, duduk, makan, pura-pura happy gitu kan. Kan ada yang menyamar jadi apa, jadi perempuan apa gitu. Karena kan sosok mbak kan seorang perempuan yang biasanya kan pancingan seperti maaf gitu, jadi cewek nemenin Iya, si enggak. bosnya atau enggak ya? Jadi biasa jadi pengunjung aja. Mbak, perasaannya kan Mbak sekarang udah jadi Wakasat. Nah, ada perasaan rindu dengan lapangan nggak Mbak? Mbak kan Ya. di lapangan kan lama ya Mbak ya, 3 tahun lebih ya. Jadi kan saya 3 tahun di lapangan gitu kan. Sekalinya jadi Wakasat itu kan tugasnya apa sih? Wakasat itu kan nggak keluar, saya nggak harus ke lapangan karena saya punya kanit, punya kasubdit, punya anggota yang bertugas itu kan semua di lapangan. Jadi saya sebagai Wakasat itu hanya mengawasi kerjaannya mereka di lapangan dan kegiatan penyidik di dalam. Jadi saya nggak harus turun ke lapangan langsung. Begitupun Kasat. Memang rindu ya, karena kan saya setiap hari itu ya, hari-hari itu sih di lapangan, mau pagi, siang, malam itu tuh selalu dengan anggota di lapangan. Sedangkan di sini ya mohon maaf, saya memang adanya di ruangan karena saya harus gelar perkara, harus ngecek ini, harus ngecek itu, semuanya ada di kantor ini. Kalau dibilang boring sih boring, tapi saya berusaha menikmati dan mungkin oke lah, ini saat yang tepat untuk saya istirahat. Mungkin kemarin itu terlalu capek dengan kegiatan lapangan, ya sekarang mungkin istirahat dulu. Kamu memang harus sudah dipersiapkan untuk menjadi pimpinan, jadi memang harus di kantor dulu. Nah, kalau dilihat dari jenjang karir Mbak, sekarang itu kan saya persiapan untuk Sespim. Sespim itu kalau Tuhan berkenan, kalau rezeki mungkin 2 atau 3 tahun lagi saya sudah bisa Sespim. Setelah Sespim itu ya pasti akan menjadi Kasat, pasti akan menjadi Kapolres atau menjadi Dir dan sebagainya. Nah terus terang kalau saya passionnya udah dapet, passionnya kan udah di narkoba nih. Nah, mungkin kalau Tuhan memberikan kesempatan, saya akan berusaha untuk menjadi pimpinan narkoba di masa akan datang. Tapi pengen di wilayah Polda Metro Jaya aja nggak sih? Iya sebenarnya pengennya tapi dia dimanapun lah. Tapi lebih ini prefernya di wilayah Polda Metro Jaya. Iya. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.